Halo semuanya, perkenalkan nama saya Flavianus Penekumoning, mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori deskriptif dan teori perspektif. Teori deskriptif ini tujuan utamanya adalah menjelaskan proses belajar, di mana teori ini lebih mementingkan pada proses belajar tanpa melihat hasil akhirnya itu bagaimana. Sedangkan teori perspektif itu lebih mengutamakan hasil daripada proses. Jadi teori perspektif ini lebih mengutamakan atau lebih mementingkan hasil akhirnya bagaimana tanpa melihat prosesnya itu bagaimana. Kedua itu teori belajar behavioristik. Pada teori belajar behavioristik ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi pada teori belajar behavioristik ini menekankan pada bagaimana seseorang menunjukkan perubahan tingkah lakunya itu dalam proses belajar, entah itu perilakunya itu baik atau buruk. Baik, yang berikut itu tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama itu menurut Pavlov. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Yang berikut itu menurut Edwin Guthrie. Dia mengatakan bahwa hukum contiguity yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Yang berikut yaitu menurut Guthrie 1935 sampai 1942 berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku yang baik dapat diubah menjadi jelek, dan sebaliknya juga tingkah laku yang jelek dapat diubah menjadi baik pula. Baik, yang berikut teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan juga dapat diukur. Selanjutnya itu menurut Skinner. Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Baik, yang ketiga itu teori belajar kognitivistik. Teori belajar ini memandang bahwa belajar bukan semata-mata proses perubahan tingkah laku yang tampak, melainkan sesuatu yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental siswa yang tidak tampak. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Pada teori ini menekankan kepada peserta didik bahwa proses pembelajaran itu lebih penting, sehingga peserta didik harus dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga apa yang dipelajarinya itu dapat bermanfaat baginya di kemudian hari. Baik, yang berikut itu teori belajar kognitif menurut Jerome S. Bruner. Dasar dari teori Bruner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar di dalam kelas. Jadi dasar dari teori ini adalah dituntut untuk peserta didik harus lebih aktif dan lebih semangat di dalam proses belajar agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan mudah. Yang berikut teori belajar kognitif menurut Robert M. Gagne. Menurut teori belajar ini dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dia mengatakan bahwa belajar bukan merupakan proses yang tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku yang merupakan hasil dari efek kumulatif belajar. Baik, yang keempat itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menekankan kognitif dan afektif, di mana keduanya ini saling berkaitan.
yang mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Jadi, aspek kognitif dan efektif ini saling berkaitan dalam membangun seorang individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi di dalam teori humanistik ini ditekankan kepada peserta didik bahwa dia harus memahami dirinya sendiri dan juga lingkungannya agar dalam proses belajarnya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tokoh-tokoh humanistik, yaitu salah satunya itu Abraham Maslow. Dia mengatakan bahwa di dalam diri individu itu terdapat dua hal, yaitu yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua itu kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Baik yang kelima atau yang terakhir itu teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi bentukan diri kita sendiri. Pada teori ini, peserta didik ditekankan untuk membangun dan mengenali diri mereka sendiri secara penuh, di mana maksudnya adalah sehingga pada proses pembelajaran itu siswa tidak mengalami kesulitan yang lebih berarti. Jean Piaget menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivistik pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas dan kenyataan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai moderator atau fasilitator. Jadi, siswa ditekankan untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru itu hanya menjadi fasilitator atau moderator. Baik, sekian penjelasan materi mengenai teori belajar dan pembelajaran. Sekian dari saya dan salam semangat.